Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Big Data Spasial. Sini kami beranggota kelompokkan ada 4 orang. Yang pertama adanya M. Iksan Ramadan, dan yang kedua adanya Fauzan Aslam Dani, dan yang ketiga adanya Muhammad Rafi Asya, dan keempat adanya Muhammad Yendra Saputra. Inilah dia anggota kelompoknya. Baik, langsung saja. Sebelumnya sudah ada yang tahu belum apa itu spatial big data? Baik. Jadi spatial big data ini merupakan sekumpulan dataset yang dapat kita komputasi menggunakan sistem untuk di-manage, diproses, dan dianalisis. Biasanya lebih kita kenal dengan sebutan 3V, adanya volume, velocity, dan variasi. Jadi kita contohkan seperti kecepatan. Misalkan nih, kita memesan ojek online. Bayangkan di setiap dalam 1 jam itu ada beberapa pesanan. Banyaknya kan? Nah, di situ ada kecepatan. Jadi, datanya itu tidak hanya banyak tetapi cepat. Itulah contoh dari kecepatan. Saya contohkan satu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Fauzan Aslam Dani. Pada Fauzan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Aslam Dani akan melanjutkan presentasi. Dari terminologinya, Big Data itu terbagi 3, yaitu volume, velocity, dan variasi. Yang pertama, volume. Volume ini mengacu pada jumlah data. Jumlah data yang besar seperti terabyte hingga petabyte. Contohnya VLDB dan DWH. Yang kedua ada variasi. Variasi ini mengacu pada jumlah jenis data. Jenis data sangat beragam, berstruktur, dan tak berstruktur. Dan yang ketiga ada velocity. Velocity ini mengacu pada kecepatan pemrosesan data. Frekuensi munculnya data dan frekuensi perubahan data dalam satuan di atas puluhan transaksi per detik. Contohnya OLTP. Menurut model 3VS tadi, tantangan pengelolaan big data dihasilkan dari perluasan ketiga properti. Bukan hanya volume saja, banyaknya data yang harus dikelola. Siapa saja yang menggunakan big data di SIG dan bagaimana caranya? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Siapa saja yang dapat menggunakan big data di SIG dan bagaimana caranya? Yang pertama, GIS dan big data memberdayakan proyek kemanusiaan. Digital Globe, sebuah organisasi yang mengumpulkan data satelit dan mengintegrasikannya dengan sumber lain seperti sentimen media sosial, dan citra udara. Memanfaatkan algoritma pembelajaran mesin GIS untuk melacak aktivitas di lokasi tertentu dan mengidentifikasi anomali. Yang kedua, analisis data geospasial dalam pemasaran. Salah satu kegunaan paling umum untuk analitik geospasial dalam pemasaran adalah dalam segmentasi prospek atau pelanggan. Merek seperti Under Armour misalnya dapat menggunakan data dari pelacak kebugaran untuk menyegmentasikan audiens mereka berdasarkan tingkat aktivitas fisik mereka dan memberikan promosi tepat waktu berdasarkan tingkat keterlibatan individu dengan kebugaran. Yang ketiga, perusahaan jasa keuangan menggunakan big data dan GIS untuk intelijen bisnis. Salah satu penggunaan GIS yang paling umum di industri perbankan adalah dalam menentukan cabang mana yang akan dikonsolidasikan. Namun, GIS dan data besar semakin sering digunakan bersama untuk mengatasi masalah yang lebih kompleks. Di industri asuransi, melapisi data cuaca dengan data klaim misalnya dapat membantu perusahaan mendeteksi kemungkinan terjadinya penipuan. Fitur spasial big data. Di sini fitur spasial big data ada 3. Yang pertama, kemudahan dalam mengakses data. Yang kedua, perubahan data secara dinamis. Yang ketiga, data yang dihasilkan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu cara kerja big data.
Yang pertama yaitu tentukan strategi big data. Strategi big data adalah rencana yang dirancang untuk membantu mengawasi dan meningkatkan pengoperasian data di dalam bisnis. Kamu juga harus mempertimbangkan tujuan dan inisiatif bisnis di masa depan. Yang kedua itu identifikasi sumber big data. Kamu dapat mengidentifikasi dari mana sumber big data berasal, misal data sosial media berasal dari interaksi di YouTube, Facebook, Instagram, atau yang lainnya. Yang ketiga, kelola data. Untuk mengelola data dengan benar, pastikan faktor terpenting seperti menyimpan data tidak kamu lupakan. Bagi kamu yang memiliki dana terbatas, tentu cloud storage bisa menjadi salah satu solusinya. Yang keempat, ada analisis data. Kamu harus bisa membuat pemodelan data menggunakan machine learning dan AI, sehingga bisa dianalisis dengan baik, dan percayalah kamu akan menemukan banyak input, insight, dan penemuan baru untuk kemajuan perusahaan. Kesimpulannya, big data spasial. Data besar spasial muncul dari berbagai sumber, misalnya data GPS dari ponsel, data UAV, dan lain-lain. Sebagai sumber data yang berharga untuk banyak domain termasuk eco-routing, keselamatan publik, dan ilmu iklim. Namun, itu ukuran variasi dan kecepatan pembaruan melebihi kemampuan sistem komputasi yang ada untuk mempelajari, mengelola, dan memproses data dengan upaya yang wajar. Kesempatan baru muncul dari platform analitik dan bisnis perspektif. Namun, penelitian SBD sebagai besar masih merupakan wilayah yang belum dijelajahi dengan alternatif MapReduce untuk SBD. Desain algoritma non-iteratif untuk SBD, model yang lebih sederhana, analitik, SBD online, pola SBD baru keluarga, dan generasi hipotesis data didorong muncul sebagai perbatasan baru untuk masa depan. Cukup sekian, terima kasih.